Oke, selamat malam. Selamat malam ya, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Semangat pagi. Yeay. Oke, sudah ada beberapa orang join. Thank you buat teman-teman, Bapak, Ibu yang ikutan di live IG dari TML Community. Ini adalah acara Saturday di mana setiap hari Sabtu malam kita akan ngobrol bersama narasumber yang expert di bidangnya. Kita belajar, sharing-sharing, belajar dari expertise seseorang yang memang layak kita dengarkan. Karena topik kali ini juga pastinya tidak kalah menarik ya, yaitu mahir copywriting untuk meningkatkan penjualan. Yes, ini dia. Dan kali ini kita pastinya ditemani oleh pembicara yang sangat expert, yaitu Bapak Frans Budi Pranata. Oke, nah siapakah beliau? Nanti kita akan bahas ya. By the way, boleh ajak teman-teman ya, rekan-rekan Bapak Ibu semua buat bergabung. Dan sedikit di awal mungkin saya ingin menceritakan bahwa TML Community adalah merupakan komunitas yang berbasis marketplace ya, dan kami pastinya ingin membawa setiap orang untuk menemukan tujuan hidupnya dan semakin berdampak di marketplace, dan pastinya berdasarkan dengan theocentric ya. Oke. So sekarang saya tadi udah bicara siapa narasumber kita pada hari ini ya, dan saya langsung saja ya. Oke, semoga beliau bisa segera bergabung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Halo, selamat malam. Semangat Malam. pagi, Pak Frans. Ya, malam, Pak Alvin. Semangat pagi. Yes. Oke, ya, oke. Nah, ini rekan-rekan semua ya. Jadi bersama saya sudah ada Pak Frans Budi Pranata. Nah, siapakah beliau ya? Saya sudah punya contekan di sini bersama dengan saya, yaitu dengan nama lengkap Bapak Franciscus Budi Pranata, SEAK MBA DMS ya. Nah, ini udah menjadi seorang yang sangat berpengaruh di Indonesia karena sudah mendapatkan penghargaan ya, Indonesian Best CFO di 2013 dan 2015 versi majalah SWOT, dan juga sebagai founder dari Billionaire Mindset Community, juga serta book writer ya, dan bukunya ini judulnya adalah How to Build a Billion Dollar Startup ya Pak ya. Luar Ya, biasa nih. Ya, oke. Jadi selain sudah menunjukkan kiprahnya ya Pak, berarti Bapak juga saat ini mensupport ya teman-teman startup nih untuk bisa menghasilkan apa ya, bisnis yang lebih baik juga ya Pak ya, luar biasa. iya, Mas Alvin. Oke, dan juga sebagai ex-CFO dari Zalora dan juga seorang dokter di bidang manajemen. Wow, ini keren banget ya. Dan so far kita punya topik hari ini bersama Pak Frans Budi, yaitu mahir copywriting untuk meningkatkan penjualan. Oke, ini menarik sekali loh karena saya percaya rasanya sih di komunitas kita nih Pak Frans, kita punya banyak orang-orang sales and marketing. Jadi topik seperti ini akan sangat menarik. Lagi pula kalaupun kita seorang entrepreneur startup, pasti kita tidak akan lepas yang namanya jualan juga ya Pak Frans ya. Betul, betul, Iya, betul. oke. Nah, ini kalau 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 mau lihat baju saya punya baju ini, marketing never give up. Wow, Wah. keren, keren. Iya, biar lebih menjiwai topik pada malam hari ini. Iya, Oke. Sip, Pak Frans, oke. Mungkin saya boleh mancing sedikit dengan beberapa pertanyaan di awal, Pak ya. Kan kita punya topik mahir copywriting untuk meningkatkan penjualan ya. Tapi by the way, mungkin kita pengen tahu dong Pak, mungkin cerita-cerita sedikit Pak, aktivitas Pak Frans Budi akhir-akhir ini apa yang dikerjakan, mungkin bisnisnya apa, biar sedikit profil Pak Frans Budi biar bisa teman-teman mengetahui juga. iya. Terima kasih, Bro Alvin, dan semangat pagi teman-teman TML Community ya. Jadi saat ini saya aktif di beberapa bidang ya. Ada salah satunya sebagai CFO U Coach, online coaching apps, di mana kita membimbing eh, cukup banyak UMKM untuk maju, untuk hack bisnis mereka.
kita ada bikin webinar Business Hack setiap minggu hingga 40 sesi ke depan sampai Desember ya. Dan juga saya aktif di perusahaan saya sendiri, terutama di bidang financial consulting. Kita memiliki beberapa klien di Jawa Tengah, Jawa Timur maupun di Jakarta yang kita bantu merestrukturisasi keuangannya, memperbaiki laporan keuangan, sistem, proses, dan people-nya. Ya. Oke. Jadi banyak juga klien-klien yang UKM juga ya berarti Pak Ya, Frans ya. kita bantu coaching untuk para UMKM. Di samping saya juga mengajar untuk Bank Indonesia, DBS, maupun undangan-undangan corporate lainnya ya. Oke. Wow, oke. Siap. Jadi sudah berkarya dan sudah memberi dampak. Itu yang saya bisa highlight dari profilnya Pak Frans. Oke, sip. Nah, saya ingin menyambung nih Pak Frans. Tadi kan kita udah kenalan sedikit banyak terkait topik kita. So, sebenarnya kenapa sih pentingnya kita tuh belajar sales copywriting ya? Memangnya kenapa? Nah, itu mungkin itu dulu. Oke, ya teman-teman TML Community, ini menarik sekali ya. Ada yang sebut copywriting, ada yang sebut hypnotic writing, ada yang sebut kepo writing ya. Intinya adalah tulisan, bagaimana membuat tulisan yang elegan sehingga membuat orang yang membacanya itu mau menuruti penulisnya tanpa dipaksa ya, dengan senang hati dan malah merasa bermanfaat. Kata-kata tersebut memberikan manfaat buat mereka sehingga mereka dengan senang hati menuruti penulisnya ya. Jadi ada yang bilang hipnotik karena seolah-olah kata-katanya itu bisa menghipnotis. Kata-katanya itu bisa menarik perhatian. Kata-katanya itu bisa memberikan value dalam bentuk edukasi, informasi, dan juga ada call to action-nya ya. Ada juga yang bilang sekarang ini kita nggak bisa jualan karena orang tidak suka dijualin, orang tidak suka disuruh, orang tidak suka diajarin ya. Jadi makanya disebut kepo writing dalam arti kita itu cukup curhat. Misalnya, senang sekali hari ini dagangan laris manis gitu ya. Itu malah orang lebih penasaran, kenapa sih laris manis? Maksudnya malah bikin orang penasaran. Itu yang malah disebut kepo writing, itu yang malah lagi ngetren, membuat orang malah tertarik untuk menggali. Iya. Oke. Jadi intinya gimana caranya membuat orang bisa membeli produk kita ya tanpa merasa dipaksa, disuruh gitu ya. Malah mereka sendiri yang tertarik dan mungkin bahkan bisa mereferensikan ke orang lain. Nah, itu saya percaya sih itu penting sekali ya. Tapi kok kenyataannya saya sering kali ngelihat ya nih Pak Frans ya. Kalau saya lihat nih, karena kan saya orang marketing juga dan saya ngelihat banyak teman-teman orang sales juga gitu ya di IG account-nya mereka. Di IG account-nya mereka isinya tuh postingannya cuman promo, cara bayar, cicilan, promo, cara bayar, cicilan, spek, promo, cara bayar, cicilan, spek, gitu-gitu mulu tuh Pak Frans. Iya. Itu sebenarnya salah atau benar dan menurut Pak Frans, kebanyakan sales tuh salahnya di mana sih dalam membuat copywriting? Iya, jadi seperti tadi saya bilang bahwa setiap orang tidak suka dijualin, setiap orang tidak suka disuruh, tidak suka kayak diarahin gitu ya. Orang lebih seneng kalau diedukasi ya. Makanya kalau dulu namanya 4P, product, price, place, dan promotion. Kalau sekarang SAFE ya, solution, access, value, dan education. Jadi orang lebih seneng kalau kita kasih solusi. Apa sih masalah mereka? Ini loh solusinya. Ya,
Misalnya solusi untuk melangsingkan badan dalam sekian hari, sekian kilo turun misalnya. Itu orang malah lebih Ya, tertarik karena solusi. Terus juga akses ya, bisa diakses 24 jam. Terus juga kita daripada bicara harga, kita mendingan bicara value karena seringkali orang bilang mahal karena ada value yang tidak tersampaikan. Orang tidak ngerti kenapa harganya segitu karena tidak memahami value hmm, dari produk tersebut. Kalau kita hmm, bisa, hmm, hmm, jadi hmm. tidak ada produk yang harganya kemahalan. Yang ada adalah Ya, produk yang value-nya tidak tersampaikan kepada hmm, konsumennya. Dan yang terakhir, orang bukannya tidak daripada promosi dari suatu produk, orang lebih senang kalau diedukasi. Diedukasi produk itu terbuat dari apa, khasiatnya bagaimana, testimoninya bagaimana. Itu orang lebih senang sehingga kesadaran dari dalam diri mereka daripada seperti seolah-olah diperintahkan atau disuruh-suruh atau dijualin. hmm, 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 hmm. Wow, ini safe ya. Jadi ini another the new four piece ya Pak Pras Iya, ya. Berarti iya, kita nggak bicara produk, tapi kita bicara solution. Kita nggak bicara soal place lagi, tapi kita bicara akses ya. Karena iya, sekarang mungkin lokasi udah tidak terlalu signifikan berarti ya dibandingkan betul. dulu gitu ya. Dan daripada kita berbicara soal harga, kita bicara soal value. Daripada kita bicara soal promotion, kita bicara soal education ya. Iya, Oke, ini interesting sekali. Nah, dan iya. apakah ini artinya kita harus bisa menempatkan save ini tadi, save formula ini di dalam copywriting kita? Iya, iya. Artinya kita harus menjelaskan value daripada produk kita, daripada oh harganya di diskon gitu ya. Karena Mhm, mhm. eh, kita harus menunjukkan keunikan produk kita dan kenapa harus beli dari kita gitu ya. Jadi itu value yang harus harus disampaikan dengan baik sehingga tidak bicara harga lagi sebenarnya. Ya, 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 oke, oke. Nah, ini kan udah cukup jelas menurut saya kenapa ini begitu penting. Kita harus bisa mempengaruhi customer di saat orang memang tidak suka disuruh-suruh, tapi dan juga kenyataannya kita seringkali juga salah dalam memberikan konten kita di dalam postingan kita di Instagram dalam berjualan ya dari seringkali nggak ada edukasinya, tidak menekankan value gitu ya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kita to the point aja nih Pak Frans. Rumusnya tuh apa sih dalam membuat sales copywriting? Kalau bicara anatomi tuh anatominya sebenarnya apa sih sales copywriting ini? Oke, jadi eh, ini ada berbagai teori ya. Ada yang kalau simpelnya mengatakan ada copywriting itu ada 4 bagian. Jadi ada headline atau judul, lalu Mhm. ada opening, lalu ada body, Ya, dan yang terakhir ada call to action. Ini kalau singkatnya itu 4 bagian ya. Jadi ada oke, headline, oke. ada opening, ada body, dan ada call to action. Dan headline pun ada Ya, macam-macam ya. Ada yang berbentuk pertanyaan, misalnya Anda ingin sehat, Anda ingin umurnya di atas 100 tahun atau lebih dari 100 tahun, Anda mhm, harus mhm, makan buah setiap hari. Dan buah ini bisa dipesan online, misalnya di gofruit.com misalnya. Jadi mhm, berbentuk pertanyaan itu juga menjadi menjadi headline yang menarik ya. Misalnya Anda ingin umur 100 tahun gitu ya. Itu mhm, orang akan mhm, mhm. langsung connect. Connect. Jadi makanya copywriting adalah teknik bagaimana langsung connect, langsung bisa menarik perhatian, langsung menjadi orang tertarik untuk membaca lebih lanjut. Iya, 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 iya. Ya, Iya, itu kalau ya. jadi dengan bertanya itu malah bikin orang connect ya, itu ya. Ya, betul. Betul. Mhm. Jadi pertanyaan ini adalah jadi headline yang akhirnya bikin orang tertarik, penasaran dan membaca lebih lanjut. Apa Hmm, sih hmm, hmm. Oke, ini rumusnya jurus untuk pertama ini ya iya, dalam apa membuat sih headline-nya. rumusnya dari pertanyaan tersebut ya? Siapa sih yang nggak mau umur 100 Mhm. tahun? Pasti setiap orang mau ya.
Nah, itu. Jadi Ya. kita harus menarik perhatiannya dalam bentuk pertanyaan misalnya. Itu salah satu bentuknya ya. Sebenarnya ada bentuk-bentuk lain ya. Bisa Mhm. pernyataan misalnya bahwa Oke. misalnya ya eh, menurunkan berat badan, let's say 10 kilo dalam 1 bulan misalnya, itu sangat mungkin misalnya. Itu pernyataan. Orang akan penasaran Mhm. bagaimana caranya gitu. Mhm. Oke, jadi Iya, pertanyaan yang pertama ini ya, rumusan headline, terus pernyataan ya. pernyataan. Oke. Iya, Pernyataan ini tadi apa? Ya pastinya terkait sama solusi yang kita tawarkan ya, berarti pernyataan ini ya, betul, Pak Frans ya. betul. Da- Intinya, Oke. intinya orang akan tertarik kalau kita punya solusi atas problemnya mereka. Dan problemnya mereka itu kita bisa bisa address gitu. Kita bisa address dalam Mhm. bentuk pertanyaan, bisa dalam bentuk pernyataan, bisa dalam bentuk eh, headline yang shocking gitu misalnya ya. Bisa dalam bentuk Mhm. tantangan. Intinya adalah bagaimana kita menarik perhatian di awal, di 3 detik pertama. Mhm. Itu yang Oke. dimaksud dengan Oke. headline. Oke. Ya. Oke, Ya, jadi saya rekap sedikit headline, pertanyaan, kemudian mhm, ada pernyataan juga ya, terus ya, ada hal-hal yang sifatnya shocking dan juga ada yang sifatnya tantangan. Oke, ya, 3 detik pertama. Jadi 3 detik pertama ini dalam membaca headline ini menentukan apakah dia akan menghabiskan 5 menit berikutnya ya di betul, halaman kita ya. betul, 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 Alvin. Oke. Oke, sip. Oke, nah setelah headline nih Pak Frans, Hmm, ini ada apa lagi? Tadi kan ke yang bagian kedua harusnya iya, adalah opening. Nah, iya, gimana nih? Ini ada jurus apa di opening ini? oke. Jadi opening ini ada tiga teknik gitu ya. Ada yang hard selling, langsung jualan, langsung promosikan produknya, itu hard selling, langsung jualan. Jadi setelah misalnya Anda ingin umur 100 tahun ya, Mhm. makanlah buah setiap hari. Dan buah ini bisa dibeli di gofruit.com misalnya. Itu artinya langsung hard selling, langsung eh, ya langsung jualan gitu ya. Itu hard selling. Mhm, Tapi mhm, mhm. ada juga yang soft selling ya. Soft selling itu dia itu sepertinya tidak berjualan, dia tuh lebih seperti seperti curhat atau seperti storytelling. Dia tuh seperti storytelling Storytelling. misalnya. Oke. Iya, Iya. misalnya, aduh kemarin ini saya itu eh, pinggangnya sakit misalnya, dan selama berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh gitu. Dan akhirnya Mhm. sampai saya menemukan suatu obat yang setelah saya minum, wah langsung pinggang saya merasa lebih enak dan sebagainya. Jadi itu storytelling ya. Storytelling jadi orang tidak merasa dijualin. Jadi Ya. kita lebih kayak cerita gitu. Mhm. Jadi di sini ada unsur testimoni juga dong ya berarti ya Pak Frans ya. Betul, ada unsur testimoni, Hmm. soft selling Hmm. lah. Intinya kita nggak jualan, kita cuma cerita gitu. Oke. Iya. Apalagi mungkin ada selain hard selling yang to the point, soft selling, apakah ada hal lain lagi? Ya Mungkin. ada yang di tengah-tengah ya, di tengah-tengah itu tidak hard selling, tidak juga yang soft selling atau storytelling, tapi ya di tengah-tengah lah. Jadi di antara keduanya ya. Jadi dalam bentuk hints, hints itu kayak kayak petunjuk-petunjuk, tapi intinya di tengah-tengah antara soft selling dan hard selling. Oh, oke. Nah, mungkin saya pengen penasaran nih karena kayaknya kalau ngedenger storytelling, soft selling ini kreasinya bisa banyak nih menurut saya ya. Ini Ya, boleh nggak kasih beberapa ide kah? Mungkin apakah ada Pak Frans ya ide kalau kita pengen storytelling sebenarnya apa aja? Kalau tadi yang saya tangkap kan tadi testimoni misalnya ya. testimoni ya. Mungkin nggak ada beberapa
satu atau dua ide lagi kalau kita mau storytelling tuh idenya apa ya gitu. Ya, bisa juga dalam bentuk eh, menyajikan fakta, data, hitung-hitungan ya. Hmm, Hitung-hitungan hmm. itu eh, ya dengan menyajikan hitung-hitungan, infografis atau fakta-fakta yang untuk membuktikan bahwa produk yang kita kita maksud itu memang punya punya nilai ya, karena ada orang kan ada orang yang sangat sangat cermat atau sangat melihat manfaat Hmm. dari sisi keuangan gitu ya, sehingga Iya, iya, iya. itu yang kita tonjolkan, hitung-hitungannya, financial benefit-nya, sehingga membuat eh, orang tertarik untuk membeli misalnya produk Iya, tersebut. iya, iya. Data ya, berarti ya, data dan fakta ya. Betul. Iya, iya, iya. Misalnya kayak, nggak tahu saya kebayang apa. Tahukah Anda, kadang-kadang ada artikel gitu ya, tahukah Anda bahwa sebagian besar orang menghabiskan waktunya, misalnya contoh gitu ya, berarti ada Iya, data yang ditampilkan ya. Sebagian besar orang menghabiskan sebagian besar uangnya hanya untuk hal-hal yang tidak perlu, misalnya gitu ya Pak ya. iya, Ada berapa persen dan lain sebagainya. Oke, infografis. Oke, jadi ini salah satu hal yang bisa bikin orang cukup catchy gitu ya, orang lihat oh ternyata kayak begitu gitu ya, dan kemudian akhirnya melanjutkan untuk terus membaca sales copywriting kita. betul. Oke, menarik nih Pak Frans. Oke, by the way Hmm, saya mungkin pengen potong sedikit, kita hmm, nyapa-nyapa dulu ya Pak Frans untuk iya, teman-teman yang udah hadir di IG iya, live kita pada malam hari ini. Oke, di sini kayaknya udah dari tadi awal sekali teman-teman CTM ini udah pada join dari IG Live TML Community ini ya. Welcome iya, to Pak Eloy. iya. Oke, selamat malam Bu Elis. Ya, oke. Ada Budian, selamat malam Budian. Malam, Ada Budian. Pak Stefanus. Ya, Wah, oke, ini Master. teman-teman yang selalu support. Ya, Pak Dewo, selamat malam. malam, Pak Ya, Dewo. ada juga Pak Widi Gunawan, Pak Anyan ini ya, dan ada Ya, Pak Yanto Widodo. ya. Oke, dan teman-teman lainnya ya. Oke, terima kasih udah join ya. Kita topiknya mahir ke copywriting untuk meningkatkan penjualan. Jadi tadi udah ada komen juga rupanya, sepertinya sebentar kita lihat ya komennya ya. Hmm. Tadi Pak Eloy ada mengatakan itu di atas. Oh iya Pak Eloy, tidak ada produk yang harganya kemahalan, tetapi produk yang value-nya atau nilai tambahnya belum tersampaikan. Weh, itu Iya, ya note-nya ya. iya, Ya, betul. oke. Konsumen tidak suka disodori penawaran atau jualan dari Pak Stefanus Apostindo. Iya. Oke, siap. Nah, buat rekan-rekan lain yang masih mengikuti kami, jadi please silahkan aja kalau mau tanya-tanya, karena kita ada expertnya hari ini, Pak Frans Budi Pranata, ya. Kita membahas topik mahir copywriting untuk meningkatkan penjualan. Dan tadi kita udah bahas dua anatomi pertama, ya, dua anatomi pertama dalam membuat sales copywriting ya, yaitu yang pertama harus ada headline-nya. Ya, Hmm, headline ini harus sangat menarik ya, karena itu adalah 3 detik pertama ya yang betul. menentukan melanjutkan baca atau tidak. Itu ada caranya adalah membuat statement pertanyaan ya, ada statement pernyataan, ada juga sih yang statement shocking atau berupa tantangan. Dan kemudian kita masuk ke bagian kedua, harus punya opening. Dan itu kita bicara hard selling atau bicara soft selling atau berupa hints. Iya. Nah, oke. Saya tertarik ya. Saya pernah baca-baca soal pertanyaan nih. Ya, mungkin salah satunya yang saya juga dapatkan dari Pak Frans nih sepertinya. Ini sebenarnya ada formula ya untuk merumuskan pernyataan di headline ya, Pak Iya, Frans ya.
Iya, betul. Boleh 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 di-sharing nggak? Karena menurut saya ini begitu penting ya, saking pentingnya tadi ya, 3 detik ini menentukan 5 menit berikutnya dia baca Iya, atau enggak gitu. Jadi oke. boleh nggak kita kembali sedikit? Sebenarnya rumus atau formula membuat pernyataan di headline itu apa sih? Oke, jadi ada 3 cara ya formula untuk membangun headline. Bisa kita mulai dengan memberikan hope, memberikan harapan ya, atau janji ya, atau kita Mhm, memberikan mhm, hope plus realitas, atau yang ketiga kita memberikan hope plus problem ya. Contohnya mhm, misalnya, mhm, hope itu iPhone idaman dengan harga impian misalnya. Itu kita mulai dengan wah iPhone idaman, eh, harga dengan harganya impian, artinya memberikan harapan atau janji sehingga membuat orang penasaran mhm. apa sih, bagaimana sih caranya dan detailnya lebih lanjut seperti apa gitu ya. Itu Iya, memberikan iya, hope iya. ya. Mhm, Lalu yang kedua memberikan hope dan reality ya. Hope dan reality contohnya misalnya dikira masih SMA ya. Ada orang hope-nya supaya dikira masih SMA padahal sudah mhm, anak dua misalnya. Jadi bagaimana supaya Anda dikira masih masih muda ya, mhm, masih mhm, muda atau mhm. masih SMA padahal anak sudah dua. Jadi memberikan Wow. hope plus realitas. Iya, iya, iya. Oke, Ya, oke. jadi itu Hope dan jadi realitas. jadi menarik ya, bagaimana supaya dikira masih SMA, padahal anak sudah dua gitu. Nah itu bikin orang penasaran what next formulanya Mhm. gitu. Iya, Atau iya, iya. Oke. ya formula yang ketiga adalah memberikan memberikan hope plus problem ya, memberikan hope plus problem. Contohnya adalah misalnya hope-nya itu adalah nggak telat. Jadi tiba tepat waktunya nggak telat, walau jalanan padat. Jadi artinya memberikan hope nggak telat, pada problemnya jalanan padat. Nah, ini Hmm, kita bisa memberi headline seperti itu sehingga membuat orang bagaimana caranya tuh nggak telat, padahal jalanan padat. iya, 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 iya. Wow, ini menarik loh. Ini berikut contoh-contoh nyata ya, yang langsung prakteknya ya, contoh prakteknya dari Pak Frans ini luar biasa ya. Jadi impian ya, intinya rumus pertama tuh impiannya ya. Impian Iya, ini tadi terkait sama solusi juga sebenarnya yang kita offer betul, kan ya. Nah, betul, impiannya nih apa sih dari klien-klien atau konsumen-konsumen produk kita, dan kemudian bisa ditambahkan dengan realitasnya seperti apa dan problemnya seperti apa. Ini jadi supaya kayak langsung berasa menyentuh apa ya, kondisi mereka yang mereka hadapi betul, begitu ya Pak Frans ya. betul, betul, Oke, persis, jadi seolah-olah judul ini langsung bicara ke kehidupan mereka gitu ya. betul, Oke, betul. oke, oke, luar biasa. Ya, dan itu tadi soal headline dan kemudian kita udah bahas opening. Ini by the way ada pertanyaan dari Pak Stefanus Aposindo nih. Wah, oke. Terima kasih Pak Stef pertanyaannya. Pak Frans setelah melakukan storytelling atau testimoni, bagaimana follow up-nya? Oh, ini langsung nanya follow up loh. Iya, Gimana nih Pak Frans, mau dijawab iya, sekarang atau kita simpan untuk iya. nanti? Bisa aja saya jawab langsung ya. Oke, Jadi oke, silakan. pada saat kita storytelling, orang akan merasa, wah, saya butuh butuh tuh solusinya. Saya harus beli di mana, bagaimana. Nah itu kita bisa sampaikan bagi yang berminat untuk membeli produk ini bisa lihat website ini atau bisa menghubungi Hmm, nomor hmm, hmm. ini atau kita bisa kasih reference ya, bisa bisa mengarahkan. Artinya Ya, supaya orang tersebut bisa follow up lah, bisa bisa connect lebih lanjut. ya, ya, ya. Oke, oke. Jadi harus ada next step-nya memang ya, intinya Ya, begitu ya. klik misalnya Ya, klik harus link kita. ini
klik link ini, atau hubungi nomor ini, atau cek di website ini, atau email ke sini gitu ya. Ya, 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 oke, betul. Jadi betul-betul jelas dia harus kemana dan itu data itu langsung terkonek dengan kita. Oke, Betul. siap. Sekarang kita balik lagi nih ke 4 bagian tadi. Ada headline, ada opening, ada body, ada call to action. Nah, kita Ya. udah bahas 2 yang pertama yaitu headline dan opening. Sekarang kita ke body, Pak Frans. Nah, Iya. apa yang harus dibicarakan di body? Oke, di body ini ada 3 hal ya. Yang pertama itu feature. Feature itu misalnya Mhm, obat yang kita buat ini terbuat dari misalnya dari apa ya, tumbuh-tumbuhan, atau mhm, dari daun kulit buaya, atau bahan material yang membuat produk tersebut ya, feature-nya ya. ya, ya, oke. Lalu yang kedua, benefit. Benefit dari produk ini apa sih? Benefitnya bisa memutihkan, atau melangsingkan, atau menghemat uang Anda, atau apapun ya, Mhm, benefit. mhm, mhm. Lalu testimoni. Testimoni artinya kalau ada artis atau ada orang yang dikenal yang sudah berhasil menggunakan produk tersebut, nah itu boleh di-mention di body. Oh, oke. Oke, jadi ada feature, ada benefit, ada testimoni. Itu ya untuk bicara Betul. di bagian body ini ya. Hmm. Oke. Kalau kita pertanyaan saya nih, Pak Frans, apakah apakah baik kalau kita ngomong benefit? Karena tadi kita sama sekali belum to the point ngomong benefit ya di headline, di opening, basically menurut saya tidak secara direct ngomong benefitnya. Eh, 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 Kenapa harus di body gitu? Kenapa nggak di depan? Malah di depan kita mungkin bicaranya tadi pakai storytelling dulu lah, bikin penasaran gitu. Nah, Iya, bisa dikasih penjelasan nggak sih? Karena menurut saya banyak terjadi kesalahan orang sales tuh begitu. Belum apa-apa benefit gitu. Nah, iya, sementara kalau kita belajar di topik malam ini, benefit nggak melulu harus di depan gitu ya. iya, Nah, ini malah di iya, body di bagian ketiga nih. Boleh dikasih penjelasan nggak nih? iya. Nih, Pak Frans? Jadi kenapa headline duluan? Headline itu bikin orang penasaran, bikin orang tertarik ya. Lalu opening itu membuat lebih hangat. Jadi tadinya cold karena headline jadi warm ya. Setelah warm bagaimana supaya jadi Mhm, hot ya. Jadi hot mhm, itu mhm. misalnya dengan storytelling, dengan eh, menyajikan fakta-fakta, dan baru setelah dia mulai hot kita lebih mendalam lagi tentang terbuat dari bahan materialnya apa, manfaatnya apa. Jadi lebih lebih logical. Yang pertama tadi emosionalnya ya. Emosionalnya disentuh dulu Hmm, ya. hmm, Karena setelah emosinya disentuh, baru logikanya, baru penjelasan produknya gitu. hmm. Oke, nice ya. Jadi kita sentuh dulu emosinya, rasa Iya, penasarannya, betul. terkonek dulu gitu ya, terkonek Iya, dulu ya. Oke, terkonek iya. dulu setelah kita connect, dikasih benefit itu langsung masuk ya Pak Frans ya. Langsung masuk karena perasaannya tuh udah dapat, sudah tertarik gitu ya. Oke. Iya, sementara kalau kita ngomong benefit mulu gitu ya, itu Iya. seringkali bisa jadi malah mental ya, Iya karena karena belum terkonek gitu ya. iya perasaannya, pikirannya belum belum mau ke sana gitu. Oke, oke. Ini menarik nih. Ini insight yang sangat bagus menurut saya. Oke, tadi bicara soal feature, bicara soal mungkin bahan bakunya, Hmm. materialnya, speknya begitu ya, Pak Frans ya, di Hmm. bagian body. Jadi ini lebih berisi langsung inti dari produk kita, service kita seperti apa begitu ya. Betul, Oke, betul. ditambah lagi dengan testimoni. Oke, nah kalau saya belum melihat ada pembicaraan soal promo bonus. Nah itu di mana tuh, Pak Frans? Oke. Nah, itu di call to action. Jadi Oh, oke, itu call to action. Oke.
Ya, dan misalnya kita bilang, wah khusus 10 orang pertama ada promo diskon 50% misalnya. Dan Hmm. terbatas untuk 10 orang misalnya. Jadi di situ masuknya pas di closing ya. Iya, 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 iya. Oke, oke. Eh, eh, Formulanya apa, Pak? Kalau untuk mau bikin Ya, call to action ini formulanya jadi apa tuh? oke. Jadi bagaimana memberikan kelangkaan karena sifatnya manusia itu serakah. Serakah Mhm, nggak mhm. mau ketinggalan, nggak mau kehabisan ya. Sehingga Ya, mereka tuh ada yang bilang latah ya. Kalau lihat semua orang pada berebut, dia itu udah mau ikutan ngantri dan berebut juga. Itu udah sifat manusia, walaupun ya, 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 ya. nggak tahu kenapa harus berebutan, kenapa harus ngantri. Tapi sifatnya manusia tuh serakah dan tidak mau ketinggalan. Iya, Sehingga iya, kita iya. harus kasih kelangkaan, kasih urgency, kasih, wah ini urgent nih, jadi nggak bisa besok-besok, harus segera gitu ya. Iya. Dan yang ketiga, Oke. penggabungan antara kelangkaan dan urgency. Jadi membuat orang itu harus segera segera klik, segera buy, segera transfer, ya. Baru Mhm, setelah mhm. itu Iya, kutipan atau quotes ya. Semoga iya. Anda jadi lebih bahagia atau Anda eh, problemnya teratasi atau penyakitnya tersembuhkan gitu ya. Itu ada kutipan, sorry ada quotes ya, ada quotes. Dan setelah itu yang terakhir Mhm. ada doa dan harapan ya. Doa dan harapan bahwa Hmm. eh, masalahnya terselesaikan. Iya, iya. Oke, oke. Oke, kalau bicara kelangkaan tadi itu kita bisa pakai istilah scarcity gitu ya, Pak Pras Iya, ya. betul. Betul. Oke, oke, oke. Kan balik lagi ya, sifat manusia itu kadang ya selain tidak mau ketinggalan juga mengikuti. Saya pernah dengar istilahnya kita tuh social proof ya, Pak. Jadi Iya, kita masuk ke restoran betul. yang emang udah rame gitu ya. Kita Betul, nggak akan betul. masuk ke restoran yang sepi gitu. Nah, itu Betul. juga bisa kita pakai ya, jurus itu ya. Betul, betul. Biasa orang itu lebih percaya ya kalau ada social proof Iya. dan ya, kalau ini sudah kita pahami baru nanti kita masuk ke 8 anatomi untuk copywriting ya. Oh, oke, oke. Ya, jadi jadi yang ini bukan bukan eh, materi utamanya nih Pak Frans. Kita Ya, masih punya 8 anatomi lagi. Oke, ya siap. jadi yang tadi itu untuk simplify-nya harus ada 4 itu Mhm, ya. Tetapi lebih mhm. detailnya kita ada 8 anatomi untuk lebih advance-nya lah, lebih mendalamnya. Oke, oke, oke. Boleh kita sharing Pak. Ya, Kita masih punya waktu nih. Silahkan ya, nih. Jadi istilah tadi versi sederhananya mungkin kalau kita punya short article gitu kali ya Pak ya. ya, Mungkin postingan yang singkat gitu ya dalam sosial betul. media kita. Nah ini yang lebih kompleks ya. Mungkin bentuknya apa Pak? Landing page Iya, atau apa mungkin? iya. Jadi gini, kalau tadi itu versi singkatnya ada 4 bagian, tapi versi panjangnya Ya. tuh ada 8 bagian ya. Jadi ada yang namanya Hmm, hmm. headline, Ya. lalu yang kedua ada offering atau penawaran yang sangat menarik ya. Lalu yang Ya. ketiga ada alasan, alasan kenapa harus beli produk ini. Yang keempat bonus, Mhm. bonusnya apa sih? Ya. Lalu yang kelima, Oke. testimoninya siapa yang sudah membeli ya, bukti membelinya seperti apa. Lalu yang keenam, Hmm, hmm, garansinya apa. Kalau misalnya hmm, apakah bisa money back guarantee ya. Lalu yang hmm, ketujuh, hmm. baru call to action. Dan yang kedelapan, kayak catatan tambahan atau attention ya, attention sebelum mereka closing gitu. Oke, oke. Ya, ini 8 anatomi versi komplitnya ya. Saya ulang Iya, buat sahabat TML semua sekali lagi ya supaya mungkin bisa menyimak ataupun mencatat. Satu, yang pertama adalah headline ya. Yang kedua, kita harus punya offering ya. Yang ketiga,
kita harus punya alasan why-nya ya. Kalau di tadi itu kayak opening-nya tadi ya Pak ya, Pak Frans ya, kalau di skema yang sebelumnya. Ya, Betul. why-nya harus very strong. Dan kemudian yang keempat baru kita bicara bonus ya. Bonus Hmm, ini berarti terkait sama ya promo, bonus ya, ya. balik lagi ke offering juga tadi. Oke, 5 diperkuat lagi dengan testimoni. Yang Hmm, keenam kita bikin lebih jos lagi pakai garansi ya, ya, money back guarantee ya, ya. dan lain sebagainya. Ini biasanya ini memang udah paling jos ya Pak, money back guarantee ya. Iya, resiko karena biasa orang tidak mau beli produk itu karena takut resikonya. Takut, wah nanti Hmm, nggak cocok ukurannya, wah nanti nggak seperti gambarnya gitu ya. hmm, 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 hmm. Ya, jadi kita memberikan security itu ya buat buat pembaca dari sales copywriting kita ya. Betul. Oke. Oke, call to action yang ketujuh ya. Setelah 6 tadi garansi, yang ketujuh adalah call to action, yang kedelapan adalah catatan tambahan. Oke ya, bagi sahabat TML mungkin yang masih mau tanya-tanya lebih jauh ya, ada punya pengalaman apa, mau cerita sedikit, mungkin ada bidang industri apa yang sahabat TML geluti saat ini, boleh dong silahkan komen aja, mungkin ada yang bisa di-sharingkan atau ada yang bisa ditanyakan di forum ini. Nah, mungkin saya pengen nanya sedikit terkait sama call to action. Ini rasanya tadi pertanyaan Pak Stefanus Aposindo juga terkait call to action ya, Pak Frans ya. Ya, Follow up-nya bagaimana gitu. ya, Nah, saya tertarik juga nih untuk menggali lebih jauh nih. Beberapa artikel itu menurut saya sometimes tidak terlalu clear ya. Ini kalau saya ngeliat di lapangan ya, teman-teman sales di lapangan, karena kebetulan saya sendiri di industri properti gitu ya, dan kami menjual properti-properti baik itu apartemen maupun landed di Astra Property, dan so far saya punya banyak kenalan teman-teman sales, sometimes tuh nggak clear gitu ya, follow up next stepnya. Nah bahkan mungkin sometimes menurut saya terlalu banyak opsi untuk next stepnya ya, gitu. Nah mungkin ya. Pak Frans punya advice nggak? Harusnya next step itu seperti apa Pak? Ya, biasa nih yang favorit itu lewat WhatsApp. Karena WhatsApp itu Hmm, chattingannya itu lebih mudah ya. Lebih mudah. hmm, eh, Seringkali orang ke WhatsApp atau ke Line gitu ya, sehingga bisa hmm. berinteraksi langsung atau live chat. Oke, oke. Jadi itu lebih lebih recommended ya Pak Frans ya. Ya, lebih bagus lagi kalau misalnya bisa bisa ketemuan atau survei ya, misalnya mau beli properti, beli mobil, datang langsung ya dari WhatsApp tadi diarahkan untuk meet up. Karena kayak properti, mobil kan orang itu nilainya mahal, orang harus lihat langsung ya. Hmm, 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 hmm. Oke, oke. Jadi bisa juga bentuknya langsung istilahnya ke demonya, demo produknya atau ke show unitnya gitu ya. Ke Iya, ke test drive-nya misalnya begitu ya berarti ya. betul. Ini untuk produk yang mahal ya, Oke. karena produk yang udah misalnya elektronik, eh, kalau baju atau sepatu kan orang harus coba ya. Kadang orang Mhm. harus coba, bisa ke tokonya atau bisa COD, cash on delivery ya. Pada saat Ya. dicoba, tiba, kalau cocok, lanjut, tapi kalau nggak cocok, dikembalikan. Itu seperti di Zalora misalnya, bisa Mhm, mhm. dikembalikan sampai 30 hari. Hmm, 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 hmm. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Jadi memang harus punya next step yang jelas dan itu berbeda-beda tergantung industri kita ya, Pak Pras ya. Betul, betul, betul. Nah, bo boleh nggak saya juga tertarik nih ingin menggali karena kan sekarang kita punya channel banyak sekali ya, apalagi di digital platform juga banyak sekali pilihan dan bisa juga itu mungkin bentuknya iklan ataupun mungkin itu bentuknya bisa post, mungkin itu bentuknya bisa feeds, apa stories. Oh, sekarang banyak sekali bentuk-bentuk yang bisa kita browsing sendiri ya di media sosial dan berbagai platform website dan fitur-fitur lainnya semua banyak. Boleh sedikit kasih kita ini nggak Pak Frans? Contoh
atau tips ya ketika kita misalnya pakai postingan Instagram, atau mungkin berbeda ketika sekedar post biasa dengan sesuatu yang kita iklankan berbayar. Misalnya, apakah tipikal copywriting-nya berbeda? Misalnya itu Instagram, ataukah misalnya ketika kita punya website, bagaimana tepatnya menggunakan sales copywriting gitu. Karena kan kita bicara tadi kan 8 skema atau 4 skema tadi itu kan lebih tepatnya secara umum ya. Nah, ini saya pengen, boleh nggak Pak Frans, share sedikit langsung misalnya, kalau IG itu postingannya begini, kalau mau bikin iklan berbayar, tips saya untuk copywriting tuh kayak gini, kalau website seperti ini, bisa, atau WhatsApp Blast harusnya lebih seperti ini. Nah, misalnya kayak gitu-gitu aja loh Pak Ya. Frans. Jadi Boleh sharing nggak? copywriting kita itu ada dua tujuan utama ya. Apakah untuk branding, apakah untuk closing atau jualan. Nah, Oke. biasanya kita harus rajin di branding, misalnya 5 kali branding baru sekali jualan. Karena orang Oke. itu akan lebih mudah dijualin kalau brandingnya udah kuat. Apalagi 10 kali 9 kali atau 10 kali branding sekali jualan. Jadi itu orang udah nancep gitu baru di closing ya. Karena Oke. branding Oke. itu kalau udah brandingnya kuat, begitu dijual di closing ya, ditawarin, itu closingnya sangat mudah dan cepat. Pernah nggak ketemu orang yang baru ketemu dijelasin, udah saya beli gitu. Karena apa? Sebelum-sebelumnya dia udah di branding ya. Ya, oke, betul. Ya. Berarti kalau balik lagi kayak contoh saya yang pertama waktu kita Iya. mulai talk show ini nih, Pak Frans. Berarti kalau ada sales yang punya IG account isinya cuman spek promo cara bayar, postingan berikutnya spek promo cara bayar, postingan berikutnya spek promo cara bayar, itu bicara berarti closing terus gitu ya, nggak ada brandingnya gitu ya Pak Frans ya. Ya, nah itu yang berat ya. Karena yang bikin orang mudah closing kalau brandingnya udah kuat. Jadi bagaimana kita rajin branding terus sehingga someday kita akan terkejut-kejut baru kita sekali jualan aja promo gitu langsung orang itu udah nggak usah dijelasin lagi karena udah kuat brandnya nancep di kepala ya. Iya. Oke. Iya, jadi kita harus membagi dua ya, itu jurusnya ya, membagi dua postingan kita. Ada postingan yang sifatnya branding, ada Iya. postingan yang sifatnya closing Selling. atau Iya. direct selling begitu ya. Iya. Nah, dan kita harus melakukan branding itu kalau bisa ya minimal 5:1 tadi ya, atau bahkan Betul. lebih bagus lagi 10:1 gitu. Iya, malah Oke, ini luar biasa nih. iya, malah kalau Gimana, bisa Pak? di feeds kita itu hanya branding. Closingan kita itu lebih di Insta Story karena itu kan 24 jam lewat ya. Jadi either di Insta Story atau di IG Live atau di BioLink. BioLink itu artinya ke website kita atau ke WhatsApp gitu ya. Jadi feeds itu benar-benar hanya branding aja. Kalau orang tertarik, cek BioLink. Ya, oke. Ini tips yang menarik sekali. Jadi feeds itu kita lakukan branding, sementara stories itu kita melakukan closingnya. Dan Iya. mungkin kalau bicara tadi, saya pengen punya pertanyaan, kalau kita mengiklankan berbayar, menurut Pak Frans, baiknya kita iklankan yang mana? Karena ini Oke. ada kubu stories, ada kubu feeds nih Pak. Oke. Ya. Jadi saya sering belanja ya, itu karena yang diiklankan. Tetapi pada saat kita klik selengkapnya, itu masuk ke landing page. Ke landing page atau ke websitenya, di mana di situ dijelaskan tuh manfaatnya, dapatnya apa aja, terus kalau ada money back guarantee, terus semua benefit dicantumkan, testimoni dan sebagainya ya. Sampai akhirnya saya jelas, dapat buku hard copy, dapat e-book, dapat video, dapat flash disk. Nah itu seringkali saya closing terus tuh, artinya
saya belanja karena eh, jelas di landing page-nya itu manfaatnya apa, dapatnya apa aja, garansinya apa, dapat masuk ke WhatsApp group atau Telegram, dapat videonya apa Mhm, aja, dapat flash disk. Nah, itu yang akhirnya seringkali saya sampai 10 kali beli dalam seminggu ya, karena sangat mhm. jelas eh, deskripsi, manfaat, dapatnya apa aja dan sebagainya. Oh, oke, oke. Jadi, sorry, tadi mungkin saya miss. Jadi, maksudnya lebih baik kita mengiklankan yang mana, Pak? Stories atau feed? Oke, feed, Hmm, feed itu kita misalnya ada gambar video ya, gambar video mhm. bahwa eh, ada produk seperti ini dan sebagainya. Selengkapnya kita klik selengkapnya itu masuk ke landing page Oke. atau ke website di mana di situ Mhm. wah semua yang tadi kita bilang tadi tuh manfaat, feature, Ya, benefit, call to action, terbatas dan oke. sebagainya itu ada di landing page. Itu semua di landing page. Jadi, Ya. semua jurus copywriting-nya sebenarnya lebih kuat berbicara di landing page-nya ya, Pak Landing Frans ya? page-nya, betul. Oke, oke, oke. Oke, jadi apakah saya boleh menyimpulkan begini? Berarti di area feeds kita itu yang tadi kita bicara lebih ke branding itu mungkin bicara hanya sekedar apa? Bicara headline dan opening aja ya, Pak ya. Mungkin bolak-balik paling hanya berkisar situ, tapi mungkin kita bisa punya another landing page yang bicara full apa Jualannya, skema dari sales jualannya ya. iya. Iya, Oke, oke, oke. jadi ya feeds atau brandingnya itu bisa tentang proses pembuatannya, tentang produknya, manfaatnya, bahan bakunya, siapa siapa ownernya, itu lebih ke branding ya. Nah, kalau Hmm, jualannya itu kan kita bisa bikin postingan yang berbayar, tetapi ujung-ujungnya kita akan diarahkan ke landing page. ya, Dan di mana di oke, oke. landing Itu, page itu hmm, lengkap informatif. oke, oke. Nah, jadi saya mungkin punya pertanyaan berikutnya, Pak. Hmm, Kalau gitu sebaiknya seberapa panjang? Saya bicara landing page dulu deh. ya. Sebaiknya berapa panjang? Apakah ada satu kriteria umum, misalnya mungkin kemampuan orang bertahan untuk membaca satu landing page itu di berapa? Apakah bebas atau gimana, Pak? Ya biasanya 1 sampai 2 halaman atau 3 halaman, malah kadang diulang-ulang ya. Manfaatnya diulang-ulang, eh, keterbatasannya di ini, lalu ada Mhm, call to mhm. action, saya siap Ya, membeli, eh, money back guarantee dan sebagainya. Semua itu kadang bisa disampaikan berulang-ulang, tapi bisa sehalaman, bisa 2 halaman, bisa 3 halaman. Karena ada orang yang, wah nih saya belum cukup detail, kasih lagi detail lagi. Wah nih saya belum yakin juga, kasih lagi detail lagi sampai kita akhirnya call to action-nya sampai berapa kali ya? Sampai waktu penjelasan singkat ada saya siap membeli. hmm. Nanti ditambah lagi keterangan baru siap membeli lagi ya. Kadang ada orang yang, wah ini nggak cukup, tambah lagi detail lagi sampai 3 kali. Oh, oke, oke. Jadi kita boleh menyasar beberapa apa ya istilah why-nya mungkin gitu ya Pak. Kita tembak Iya, beberapa kali bahkan diselipkan call to action juga di sampai antaranya ya beberapa kali ya. iya, ada orang yang baru singkat aja, oh udah saya langsung beli. Masih kurang, tambahin lagi, baru beli. Ada yang masih kurang lagi, yang ketiga kali baru dia beli. Oke, oke. Dan itu it's okay ya Pak ya, seperti itu ya. It's okay. Dan umumnya saya sendiri tuh, saya seringkali saya membeli seminggu bisa 5 kali, 6 kali ya, kalau produk-produk digital ya. Hmm, 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 hmm. Wow, oke, oke. Interesting nih. Saya personally saya belajar banyak sekali nih malam hari ini, luar biasa. Oke. Jadi kalau, nah kita tadi udah belajar landing page, jadi bisa ya 3 atau 4 halaman, tapi dan kita juga boleh mengulang beberapa benefit atau why-nya dan call to action-nya juga boleh kita ulang cycle-nya. Pertanyaan saya kemudian kalau kita membuat
feeds, postingan, dan ada copywriting di situ di postingan kita, ada caption di situ. Apakah juga sama? Ada satu apa ya, patokan tertentu kita harus seberapa panjang, Pak Frans? Oke, kalau di landing page itu seperti tadi saya bilang ya, selengkap mungkin, Mm-mm, selengkap mungkin. Tapi kalau di mm-mm, feeds itu intinya bagaimana supaya kita dikenal, disukai, dipercaya dengan menjelaskan feature, benefit, testimoni, maupun cara membuatnya, ataupun siapa siapa penjualnya gitu ya. Itu ya mm-mm. namanya branding itu sepuas-puasnya di branding. Iya, iya. Jadi dan mungkin juga tidak perlu sepanjang si landing page itu ya. Kita lebih spesifik Iya, ya berarti iya, berbicaranya ya. iya itu cukup di bio link aja. Kalau Anda ingin membeli, klik. Hmm, Nah, itu nanti masuk ke landing oke, page. Atau masuk ke oke, WhatsApp link, ke WhatsApp. oke, oke, oke. Siap. Terakhir nih, by the way ini saya lagi ngajak lagi ya buat para para sahabat TML semua, kalau masih ada yang kurang jelas dan penasaran nih, mungkin saya masih punya setidaknya satu pertanyaan saja karena mungkin waktunya sudah terbatas ya. Sambil menunggu sahabat semua, saya punya satu pertanyaan dari saya terakhir Pak Frans. Kalau sekarang kita semua sales pasti jualan via WhatsApp menurut saya ya, terlepas Iya, kita punya channel di sosial media ataupun landing page, tetapi yang pasti ujung-ujungnya pasti ke WhatsApp juga gitu ya di iya, satu titik. Dan sometimes kita juga directly start hubungan dengan klien atau customer kita juga via WhatsApp tanpa melalui sosial media. Nah, kalau kita bicara sales copywriting via WhatsApp, bagaimana? Mungkin bisa lebih spesifik, Pak Frans. Apa yang harus dilakukan di WhatsApp? Sebaiknya seperti apa? Mungkin berbeda dengan yang dilakukan di media sosial. Mungkin gimana, Pak Frans? Bisa dijelaskan? iya. Jadi di WhatsApp prinsipnya sama sih. Jadi ada headline, ada opening, ada body, ada call to action ya. Intinya Mhm, menjelaskan why-nya, bonusnya apa aja, penawarannya seperti apa, garansinya seperti apa, sehingga akhirnya orang mau membeli ya, mau klik, eh, termasuk transfer kemana, dapatnya apa aja, hmm, 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 hmm. Oke, bonusnya apa aja. Hmm. apakah itu oke, Pak? Pertanyaan saya gini, karena kan kita WhatsApp, berarti kita udah secara directly berhubungan sama orang ya, berbeda Iya, ketika mereka mengakses satu halaman website gitu ya, which is ya berbeda karena dia lagi iya, berhadapan dengan satu website. Tapi ketika iya, kita sebagai sales berhadapan dengan directly satu customer, kalau kita istilahnya punya punya satu copywriting yang cukup panjang, eh, gimana? Itu apakah oke gitu untuk kita punya penjelasan yang panjang dari skema 1 sampai 8 tadi bicara rumusan sales copywriting tadi, Pak? ya Atau intinya, baiknya kita punya misalnya ya kita bagi menjadi beberapa kali atau gimana gitu. intinya adalah penawaran yang menarik banget sehingga orang merasa bodoh kalau tidak mengambil kesempatan itu di samping dikasih kelangkaan, dikasih time limit gitu ya, dan Mhm. dikasih promosi atau kasih bonus sehingga orang akan sangat merasa rugi kalau tidak ambil kesempatan itu. Oke, oke. Balik lagi kita bicara call to action-nya tadi ya, Pak. Call to action tadi ya. Oke, oke, siap. Ini kita by the way udah ngobrol 1 jam. Saya ngerasa rasanya baru setengah jam loh ini beneran. Ya, ini menurut saya topiknya baik sekali dan apa banyak masalahnya, banyak sekali sales yang mungkin udah lama berprofesi sebagai sales ya, tapi mungkin nggak tahu hal ini Pak Frans menurut saya Iya, gitu ya. iya, Sehingga balik lagi apa yang di broadcast ke customer, apa yang diiklankan di channelnya selalu itu lagi dan itu lagi gitu. Nah iya, ini kita bisa punya kreasi karena udah punya 8 atau 4 rumusan tadi ya dalam iya, membuat skema copywriting yang menarik ya dan iya, mengundang customer ya. iya. Oke, Pak Frans,
terima kasih banget sudah sharing nih di TML Community dan bagian dari CTM juga. Dan semoga semakin sukses dan semakin berdampak nih Pak Frans di bisnisnya, Amin. di di Ya, coaching sessionnya dengan para UKM dan klien-klien Bapak. ya, Oke, Pak Frans, terima kasih. ya. Saya Alvin Kurniawan juga pamit dari IG Live pada malam hari ini. Selamat malam TML Community. Semoga IG Live kali ini benar-benar bisa berdampak dan bisa diterapkan ya di kehidupan sales dan bisnis kita masing-masing. Ya, dan semoga kita semakin menemukan tujuan hidup kita dan menemukan passion kita di bisnis yang kita lakukan dan semakin berdampak juga di dalam industri yang kita jalani. Amin, Oke, amin. terima Ya, kasih. makasih. Terima kasih, Pak. Selamat Selamat malam. malam.